Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashhadu. Apa? Lah kok nyala? Wa yashhadu dan menyaksikan. Lidzalika pada demikian. Ayyakuna ghairu ma'ilin ila tarafuhi fil mat'ami wal mashrabi ila akhirih. Apama keterangan hukiyah yang diceritakan apama an Abi Abdillah Al-Khawwasi, dari Abi Abdillah Al-Khawwas. Wa kana dan ada siapa Abi Abdillah itu min ashabi Khatimin Al-Asam, termasuk dari santrinya Khatim Al-Asam. Qala berkata siapa Abi Abdillah, dakhaltu masuk siapa aku ma'a Khatimin berserta Kiai Khatim, ilar royi kepada tanah roy. Wa ma'ana dan itu beserta kita salah sumi'atin wa isruna. Jadi bersama rombongan itu 320 orang. Apanya rojulan orangnya? Nuridu mengendaki siapa kami, yang benar nuridu dia, bukan yuridu. Nuridu mengendaki siapa kami al-hajja pada haji. Wa alaihim dan itu atas salah sumi'atin wa isruna azurmaniqatu, yaitu memakai jubah-jubah bulu. Walaisa dan tidak ada itu ma'ahum beserta salah sumi'atin wa isruna apa jurabun, wadah air, tempat air, wala to'amun dan juga tidak ada tempat makan, tempat minum tidak bawa, tidak bawa minuman, tidak bawa makanan. Fadakholna maka masuk siapa kami ala rajulin atas seseorang minat tujari dari pengusaha pedagang mutaqasyifin yang yang miskin, masuk ke rumahnya pedagang tapi miskin. Tapi yuhibbu mencintai siapa rajul al-masakina pada orang-orang miskin. Jadi orang itu juga mencintai terhadap orang-orang miskin. Fa'adhafana maka kemudian menghidangkan siapa rajulin kepada tilkal lailata pada malam itu. Jadi malam itu kami diberi hidangan. Ya lumayan ngasih orang 320. Falamma kana maka ketika ada minal ghaddi, yaitu hari besoknya, ketika besoknya kananya kana tam, tidak pakai khobar. Qala maka berkata siapa rajul li Khatimin pada Khatim. Jadi orang tadi, pedagang tadi bilang sama Khatim, alaka hajatun, alaka adakah itu laka bagimu hajatun adapun kebutuhan, apakah anda punya keinginan, punya hajat? Fa inni uridu an a'uda faqihan, fa inni maka sesungguhnya aku itu uridu mengendaki siapa aku an a'uda sekiranya nengokin orang sakit itu bahasa besuk. Besuk
sekiranya besok siapa kami fakihan pada orang fakih. 5, karena perkara huwa yang ada pun fakih itu alilun sakit, karena orang fakih tadi, orang alim tadi sakit. Dia bilang kepada Syekh Hatim, Syekh Hatim, saya ini mau sowan kepada orang alim, mau nengokin ahli fikih, beliau sedang sakit. Qala, maka berkata siapa Hatimun, Imam Hatim, Syekh Hatim itu, beliau mengatakan, iyadatul maridi, adapun nengokin orang sakit itu fiha di dalam iyadatul marid fadlun, ada keutamaan. Wan nadru, adapun melihat ilal faqihi kepada orang alim itu ibadatun, ibadah. Jadi nengokin orang sakit itu adalah perkara yang utama. Lah, melihat kepada orang alim itu adalah ibadah. Wa ana, sedangkan aku, katanya, kalau gitu aku ikut. Wa ana, dan aku aidon itu uridu, itu ajiu, datang siapa aku ma'aka bersama kamu. Wakana, dan ada siapa alilu, orang yang sakit itu Muhammad bin Muqatilin, adalah Syekh Muhammad bin Muqatil. Qadiyar Rayi adalah seorang hakim di daerah atau negara Roy. Falam majikna, maka ketika datang siapa kami ilal babi, ke pintu rumahnya, faidan, tiba-tiba qasrun musyrifun, adalah ternyata itu adalah sebuah istana musyrifun yang megah, hasanun yang bagus. Ternyata rumahnya Pak Hakim itu, kalau sini mungkin sekarang Mahkamah Agung, itu ternyata rumahnya mewah, megah. Fabakia, maka apa? Terpana. Tetap siapa Hatimun Hatim mutafakirun, maka dia menjadi termenung. Syekh Hatim ini mikir, ini rumahnya orang alim kok gini amat ya, nah gitu. Kok kayak istana ini. Yaqulu, dengan mengatakan siapa Hatim, dia berpikir dalam dirinya itu, bab alimin ala hadhil halati, ini pintu rumahnya orang alim itu ala hadhil halati, seperti ini. Summa udzina, kemudian diberikan izin siapa laum kepada Hatim dan teman-temannya tadi itu. Fadakhalu, maka masuk siapa Hatim dan yang tadi. Faidan, tiba-tiba darun hasna'u, adalah rumah yang indah. Ternyata rumahnya adalah indah. Faura'u, yang luas. Wasi'atun, ya sama maksudnya luas. Nuzhatun, yang bersih. Rumahnya luas dan bersih. Wa idzan bazzatun suturun wa suturun, dan ternyata tiba-tiba melihat bahwa pakaiannya Pak Hakim tadi itu yang sedang sakit itu memakai sutra, wa suturun, dan beberapa kelambu. Jadi pakaiannya sutra.
Fabakia, maka kemudian apa? Terpana siapa Khatimun Khatim mutafakkiron, dengan berpikir. Dia pertama udah kaget, rumahnya begitu megah, terus kemudian indah, bersih, asri, kemudian ditambah lagi pakaiannya sutra dan ada kelambu-kelambunya. Sumadakhalu, maka kemudian masuk siapa Khatim ilal majlisi, ke majlis. Alladzi huwa, yang amanah adapun Muhammad bin Muqatil tadi itu fi, di dalam majlis. Wa idzan, tiba-tiba bi farasin wati'atin, berada di hamparan apa, lemek itu apa namanya, permadani ya, permadani wati'atin yang halus. Wa sedangkan Muhammad bin Muqatil itu raqidun, sedang tiduran di situ. Alaiha, atas farasin, farasin, bifurusin ya, bifurusin wati'atin, bifurusin wati'atin. Dia sedang tiduran, wa inda ra'si, dan itu di sisi kepalanya Muhammad bin Muqatil gulamun, ada pemuda, artinya pembantunya, ada dayangnya. Wa biyadi, dan itu di tangannya gulam midbatun, ada kipasnya. Kalau sekarang kira-kira dikasih AC lah, sekarang dikipasi, waktu itu belum ada AC. Faqa'ada, maka kemudian duduk siapa az-zairu, orang yang ziarah, indarasi, di sisi kepalanya Muhammad bin Muqatil. Wasa'ala, dan tanya siapa zair an khalihi, dari keadaannya Muhammad bin Muqatil tadi. Jadi orang nengokin orang sakit, jadi yang ternyata yang sakit adalah orang alim namanya Muhammad bin Muqatil. Itu rumahnya megah, rumahnya mewah, kemudian bersih, ada permadani, ada apa namanya, sutra-sutra, dan dia sedang tiduran di situ, tiduran di atas permadani yang bagus, dan di sampingnya ada pembantunya yang sedang ngipasi dia. Nah, orang yang ziarah pada duduk, tapi Khatim tidak mau. Wa Khatimun, sedangkan Imam Khatim itu qaimun, berdiri. Fa'au ma'a, memberikan isyarah ilai, kepada Khatim siapa Ibnu Muqatilin, Ibnu Muqatil. Ibnu Muqatil bilang supaya mempersilahkan duduk sebetulnya. An ajlis, supaya duduk siapa kamu. Faqala, berkata siapa Khatim, la ajlis, enggak duduk aku. Ini modelnya kayak Pak Yoyo ini Pak, sama Khatim. Ini ada contohnya di sini. Wis pokoknya enggak, nah pokoknya enggak ini. Faqala, maka berkata siapa Muqatil, Muhammad bin Muqatil, la'alla laka hajat, apakah kamu punya kebutuhan, punya hajat? Faqala, maka berkata siapa Khatim, na'am, ya. Padahal Khatim ini tamu dan jauh, dia mau berangkat haji, mampir saja itu di daerah itu, di daerah Roy. Jadi setelah mampir kepada seorang, nginep di situ, makan di situ. Nah, kemudian diajak ziarah ke rumahnya orang alim namanya Muhammad bin Muqatil. Ya, yang lain pada duduk, Khatim tidak mau, suruh duduk tidak mau.
Karena khatim ini merasa ini orang ini aneh, nah gitu. Qala berkata siapa Muhammad bin Muqatil, wa ma hiya, wa ma dan itu apa, ya adapun hajat, hajatmu apa? Qala berkata siapa Khatim, mas'alatun as'aluka anha, yaitu satu masalah as'aluka yang bertanya siapa aku kepadamu anha tentang masalah itu. Faqala maka berkata siapa Muhammad bin Muqatil tadi, sal, tanyalah. Gak mau Khatim itu harus kamu harus duduk apa? Harus berdiri dulu, duduk dulu. Katanya, qala berkata siapa Khatim, kum berdirilah. Fastawi maka apa namanya tegakkan jalisan dengan duduk. Kata as'alaka sehingga bertanya siapa aku keadaan padamu. Jadi ketika sambil tiduran itu nerima tamu, kemudian Khatim, wah orang ini masalah ini. Jadi Khatim suruh duduk tidak mau, katanya ada masalah apa? Pokoknya saya ada masalah, aku ingin tanya kepadamu. Dah silakan tanya. Tidak, sebelum tanya Anda duduk dulu. Jadi yang mau ditanya diatur oleh Khatim. Anda duduk dulu. Asalnya suruh berdiri kemudian duduk. Fastawa maka kemudian tegak siapa Muhammad bin Muqatil jalisan dengan keadaan duduk. Faqala berkata siapa Khatib, ilmuka hadza min aina akhadtahu, katanya gitu. Ilmuka adapun ilmu hadza yang ini ilmuka itu min aina akhadtahu, dari mana kamu mengambilnya? Kamu itu berguru dari siapa? Oh ini ada orang tanya-tanya, kamu itu berguru dari siapa? Faqala berkata siapa Muhammad bin Muqatil minaz thiqati, dari orang-orang yang adil. Dhabit, thiqat itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis adalah adil dhabit, orang yang kuat hafalannya kemudian akhlaknya baik. Orang kalau suka lupa tidak masuk thiqah. Atau orang kuat hafalannya tapi suka datang ke night club umpamanya, maka juga tidak thiqah. Atau ternyata sering nongkrong di gardu sambil remi umpamanya, nggak masuk itu. Nggak masuk kategori. Haddatsuni yang menceritakan siapa thiqat nih kepadaku bi dengan ini. Jadi dia bilang, aku nerima dari orang-orang yang terpercaya yang menyampaikan kepadaku. Qala bertanya lagi siapa Khatim, aman dari siapa? Enggak jelasnya sama siapa kamu belajar. Qala berkata sama Muhammad bin anak ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian qala berkata sama wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah ngajinya kemana? Dapat ilmu yang seperti kamu itu dari mana? Qala berkata siap Muhammad an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata sudah dihubur oleh Khatim lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman. Rasulullah dapat ilmunya dari siapa? Qala berkata siapa Muhammad bin Qatil an Jibril, dari Jibril alaihissalam, anillahi dari Allah azza wa jalla. Nah, kemudian qala bertanya lagi siapa Khatim, fafima adahu Jibril alaihissalam anillahi azza wa jalla. Fafima maka di dalam apa? Artinya keterangannya seperti apa? Ada yang menaikkan kepada mas siapa Jibril
alaihi salam anilai dari Allah azza wajalla ila Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adahu dan yang menunaikan kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi pada sahabat-sahabat Nabi, wa ashabu dan sahabat-sahabat Nabi ila thiqati kepada orang-orang yang terpercaya, wa adahu dan menunaikan kepada siapa thiqat orang-orang terpercaya ilaika kepadamu. Jadi diuber terus. Coba yang diajarkan apa? Kalau tadi saya tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Dari orang-orang yang thiqat. Orang thiqat dari mana? Dari sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Terus dibalik lagi. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Jibril? Dan apa yang diajarkan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad? Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat? Dan apa yang disampaikan oleh sahabat kepada orang-orang thiqah, dan apa yang disampaikan oleh orang-orang thiqah kepadamu? Luar biasa ini siapa Khatim ini. Katanya, hal sami'ta, adakah kamu telah mendengar fi di dalam man orang karena yang ada itu fi dari di dalam rumahnya man apa israfun kemuliaan, wakana dan apa ada apa saatuha luasnya dar itu aksara lebih banyak, karena maka ada itulah bagi man indallah insyaallah azza wa jalla apa al manzilatu yaitu derajat akbaru yang lebih besar. Jadi ditanya oleh Khatim, enggak, saya ingin tahu, kamu pernah dengar enggak kalau ada orang yang rumahnya megah, rumahnya mewah, kemudian nanti orang itu di sisi Allah lebih mulia daripada yang lain? Nah gitu. Pertanyaannya. Qala menjawab Muhammad bin Qadir, enggak. Qala fa kaifa sami'ta? Loh, kalau kamu enggak pernah dengar seperti itu, apa yang pernah kamu dengar? Diuber oleh Khatim ini. Ya model Pak Yoyo pokoknya ini persis. Qala berkata si Muhammad, sami'tu, aku mendengar anna bahwasanya itu man zahada. Man siapa orang itu zahada zuhud, siapa man fid dunia di dunia, waraghiba dan seneng siapa man fil akhirat di akhirat, wa akhabba dan cinta siapa man al masakina pada orang-orang miskin, wa qaddama dan mendahulukan siapa man li akhiratihi pada akhiratnya man. Kanat maka ada itulah bagi man indallah di sisi Allah apa al manzilatu derajat. Katanya, yang aku dengar orang kalau zuhud di dunia ini dan cinta kepada akhirat, mencintai orang-orang miskin, mendahulukan akhirat, maka orang itu di sisi Allah akan mendapatkan derajat posisi yang bagus. Kemudian ditanya, qala berkata lalu kepada Muhammad bin Muqatil, siapa Khatim Khatim, fa anta maka adapun kamu biman dengan siapa iktadaita ngikuti kamu kalau begitu ngikuti siapa gitu kan? Kok rumahmu besar indah megah, kemudian itu kamu ngikuti siapa bang? Ajaran yang kamu terima tidak seperti itu. Nah, wah ini tamu delotok banget ini tamu nih. Abin Nabi apakah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wassalihin dan orang-orang salih rahimahullah, ambi Fir'aun wa Namrud, atau jangan-jangan kamu ngikuti Namrud, Fir'aun sama Namrud. Kamu ngikuti Nabi, ngikuti sahabat, ngikuti orang-orang saleh, apa ngikuti Fir'aun sama Namrud? Yaitu awaliman permulaan orang bana yang membangun siapa man bil jashi dengan
apa namanya di Lepo itu, di apa namanya ini, di Lepo itu di inilah, di tembok semua hanya kalau enggak kan hanya pakai batu saja, pakai batu bata, terus kemudian kan dikasih apa di apa nabi di plester disor di Lepo wis mbok terserah bahasanya. Wal ajuri dan pakai batu bata. Orang yang pertama membangun bangunan dengan pakai batu bata dan kemudian di tembok model begini, ini adalah Fir'aun sama Raja Namrud lagi. Ini tamu wes. Mana tadi? Ya ulama asu, wahai orang-orang ulama yang su, katanya. Masya Allah. Masalukum adalah pun perumpamaan kamu itu ya rohu melihathu kepada masalukum siapa al jahil atau mislukum orang seperti kamu itu ya rohu melihathu kepada mislukum siapa al jahilu orang yang bodoh al mutakalibu yang sangat menginginkan alat dunia atas dunia. Ar-rahibu yang cinta via dalam dunia. Fayaqulu maka akan berkata siapa jahil al-alimu hadza hadhil hal. Orang alim saja keadaannya kayak begini. Nah gitu. Afala akunu apakah aku tidak ada siapa aku aku itu syarron lebih jelek daripada alim. Lah kalau ada orang alim yang seperti itu, akhirnya orang bodoh akan melihatnya gitu. Oh, barang itu Pak Kiai aja begitu lah kan gitu jadinya. Nah, seperti itu. Oh ini namanya apa namanya ya ikhya ya begini ini. Pokoknya kita ini kalau belum bisa ngelakuin paling enggak jadi warning. Nah gitu aja, paling enggak ya pelan-pelan lah, nggak bisa 100%, 10% ya, 10% berat ini. Sekarang udah enggak ketemu kayak begini ini, sulit. Katanya orang bodoh akan melihat begini loh, kalau kemudian aku bikin yang gede, rumah besar, megah dan sebagainya, apa aku termasuk tidak lebih jelek apa aku lebih jelek daripada orang alim itu? Nah kita karena akan orang alim itu akan jadi justifikasi. Akhirnya wakhroja keluar siapa tadi Hatim min indi dari sisinya Muhammad Muqatil tadi. Fazdata maka tambah siapa bin Muqatilin apanya marodon sakitnya. Oh tambah sakit malah diparani Hatim malah tambah sakit. Lah orang sakit kalau ditanya kayak begitu, terus tambah ngengleng kira-kira. Wabalago dan sampai ahlar ro'i pada penduduk ro'i apa ma perkara jaro yang berlaku apa ma baina antara Hatim wa baina Ibnu Muqatil. Jadi informasi bahwa terjadi dialog antara Hatim sama Muhammad bin Muqatil itu menyebar kemana-mana ke penduduk, menjadi viral lah kalau sekarang kira-kira viral, menjadi viral di dalam penduduk. Faqalu maka berkata siapa ahlul rayi lahu kepada Hatim, inna tonafisi ya sesungguhnya yang tonafisi itu because winin di daerah Qazwin itu aktsaru lebih luas, lebih banyak lagi apanya tawassuan keleluasaannya minu daripada Muhammad bin Qatil. Jadi katanya gini, loh ada yang lebih lagi gitu.
Ada lebih lagi daripada Muhammad bin Qatil, ada lagi orang alim yang seperti itu, yang lebih lagi. Diparani oleh khatib. Fasaro maka datang. Fasaro maka berjalan siapa Khatibun Khatib muta'ammidan dengan orang yang sengaja. Badakhola maka masuk siapa Khatib alaihi atas Tonafisi, Imam Tonafisi. Faqala maka berkata siapa Khatib, rahimakallah, semoga menyayangi kepada siapa Allah. Ana rajulun ajamiyun katanya. Aku ini adalah seorang ajam, orang yang bukan Arab. Uhibbu an tu'allimani, aku menginginkan sekiranya mengajari kamu nih kepadaku katanya. Saya ingin kau ajari aku mabda'a dini, pada dasar agamaku. Wa miftaha sholati, dan kuncinya sholat. Kaifa atawaddau, bagaimana wudu siapa aku li sholati, untuk sholat. Jadi datang itu kayak seakan-akan tanya juga ini. Datang kepada Syekh apa namanya Tonafisi itu, dia datang. Saya silaturahim pertama kira-kira gitu. Yang kedua, saya ingin diajari dasar-dasar agama. Bagaimana saya bisa wudhu dengan benar untuk bisa sholat. Nah, gitu. Dijawab, oh ya baik. Nah gitu namanya orang tanya, dijawab. Qala na'am. Wa karamatan, dan ini adalah sebuah kemuliaan, penghormatan maksudnya, gulam wae. Terus ya, ini adalah karamatan, ini adalah kemuliaan, atau wa karamatun boleh. Ya gulam, anak muda, hati datangkan inaan wadah, itu fi dalam inak ma'un. Dah kalau gitu kamu bawa air ke sini. Cari ambil apa namanya, ambil ember kira-kira gitu, ambil ember atau apa yang dalamnya ada airnya. Fa'utiya bihi, atau fa'ata bihi boleh. Fa'ata maka kemudian datang siapa Khatib bihi dengan membawa inak. Faqa'ada maka duduk siapa Tonafisiyu, Imam Tonafisi. Fatawaddo'a maka wudu siapa Imam Tonafisi, salasan 3 kali. Akhirnya wudu, mempraktekkan gini loh caranya wudu itu. Jadi wudu 3 kali. Sumakola kemudian berkata siapa Syekh Tonafisi, hakadha, demikianlah seterusnya. Jadi caranya wudu ya begitu. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 2 kali, sebagian kepala 3 kali kok 2 kali, 3 kali. Kemudian mengusap telinga 3 kali, basuh kaki 3 kali. Faqala maka berkata siapa Khatibun Khatib, makanaka, ilzam makana, tolong panjenengan tetap di situ. Tolong panjenengan tetap di tempat Anda. Kata tawaddu'a, sehingga aku wudu baina yadaika, di hadapanmu. Coba saya mau praktek wudu di hadapanmu, kira-kira bener nggak kira-kira gitu. Panjenengan tolong jangan pindah depan di situ, saya akan praktekkan wudu di depan Anda. Fayakun maka ada wudu itu auqada, lebih mengukuhkan 5 pada perkara uridu yang aku maksud. Jadi panjenengan tetap duduk di situ, saya akan praktek wudu di depan panjenengan, nanti biar mantap saya ini, lebih memantapkan kan. Kemudian faqama maka berdiri siapa Tonafisu, wa qa'ada dan duduk siapa Khatib. Jadi Syekh Tonafisi itu di sampingnya berdiri, Imam Khatibnya duduk. Fatawaddo'a maka wudu siapa Khatib. Tsumma ghasala kemudian membasuh siapa Khatib. Dzira'aihi, kedua tangannya Khatib. Dzira' arba'an 4 kali, bukan 3 kali.
Tapi dijarak ini 4 kali 4 kali. Jadi yang diajarkan tadi kan 3 kali 3 kali. Lah nek khatim kok 4 kali. Faqala maka berkata siapa Tonafisi, Imam Tonafisi mengatakan, ya hada, nak anak muda, katakan, asrofta, kamu berlebihan namanya. Kalau 4 kali itu berlebihan. Faqala maka berkata lahu kepada Tonafisi, wa khatimul khatim. Fimada di dalam apa kok aku berlebihan? Katanya gitu. Qala berkata siapa Tonafisi, ghasal tadhira'aika arba'an. Iya, karena kamu membasuh kedua tanganmu itu 4 kali. Itu namanya berlebihan, karena mestinya cukup 3 kali, kok kamu 4 kali. Faqala maka berkata siapa Khatimul Khatim, ya subhanallahal azim, ana fi kaffin min ma'in asraftu. Aku hanya dengan secawuk secawuk ini. Hah? Ayo, bahasa Indonesia rayane apa iki? Hah? Oh, seteguk ya bukan. Hah? Segenggam ya ora segenggam. Pokoknya secawuk itulah sebenarnya. Min ma'in dari air, hanya dengan gara-gara secawuk air saja kau anggap aku berlebihan. Asraf tu berlebihan. Wa anta fi jami'i hadza kulli lam tusrif. Jadi sedangkan kamu, katanya langsung ini dibalik ini oleh Khatim, fi jami'i hadza, di dalam keseluruhan kamu bermegah-megahan kayak begini kuli seluruhnya, lam tusrif, kamu tidak merasa berlebihan. Katanya Khatim, saya hanya gara-gara berlebihan air 1 sabuk saja itu kau anggap saya berlebihan. Bagaimana dengan kelakuanmu yang berlebihan seperti ini? Oh, kamu tidak merasa berlebihan? Fa'alima maka ngerti siapa Tonafisi, Syekh Tonafisi, anau sesungguhnya Khatim itu qasoda, bermaksud siapa Khatim, zalika pada demikian tadi, tanya uhibbu an ut'atu al-limani tadi itu, duna ta'allum, bukan untuk belajar. Jadi Khatim dia sadar ini anak ini bukan untuk tanya ke sini. Nah gitu. Fadakhala maka masuk siapa Syekh Tonafisi tadi, manzilau ke rumahnya Tonafisi, falam yakhruj maka tidak keluar siapa Tonafisi ilan nasi kepada manusia arba'ina yauman 40 hari. Akhirnya tidak berani keluar 40 hari gara-gara ditegur oleh Khatim tadi. Falamma dakhala, maka ketika masuk siapa Khatimun, saya Khatim Baghdad, di daerah Baghdad, ijtama'a maka kumpul ilai kepada Khatim siapa ahlu Baghdad, penduduk Baghdad. Faqalu maka berkata siapa ahlu Baghdad, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, anta rajulun, anta adapun kamu itu rajulun seseorang, alkan yang lisannya lemah, ajamiyun yang bangsa ajam. Kamu ini lisannya sebetulnya bukan orang yang fasih, bukan orang yang lisannya bagus, dan kamu orang ajam bukan orang Arab. Tapi walaisa yukallimuka ahadun illa qata'tahu, dan tidak ada yukallimuka yang berbicara kepadamu siapa ahad seorang illa qata'tahu, kecuali kamu bisa mematahkan dia. Jadi kamu ini sebetulnya bahasa Arabnya pas-pasan lah kira-kira gitu. Orang ajam bahasanya juga tidak fasih, tapi kalau kamu diskusi
musuhmu mesti kalah, tidak ada yang menang. Aduh. Qala berkata sahabat Khatib, ma'i salasu khisalin. Itu ma'i bersama aku salasu khisalin 3 hal. Adharu menang siapa aku bihinna dengan salasi khisalin. Ala khosmi atas musuhku. Jadi aku kalau debat menang karena aku punya 3 hal ini, punya 3 jimat. Pertama adalah afrohu, aku gembira idza asoba, ketika benar siapa khosmi, musuhku. Jadi dia merasa kuncinya, pokoknya aku ini senang seandainya musuhku itu bisa mengalahkan aku. Lagi. Wa akhzanu, dan susah siapa aku idza akhto'a, ketika salah siapa musuhku. Dan aku kalau musuhku kok kalah, itu aku sedih sebetulnya. Wa akhfadhu, dan menjaga siapa aku nafsi pada diriku Allah an ujahilah, sekiranya tidak membodohkan siapa aku alaihi atas khosmi. Fabalagho, maka akhirnya sampai apa dzalika, demikian qaulul khatim tadi al imama Ahmad bin Hambalin, pada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dengar atas pendapatnya Khatim itu. Faqala, maka berkata siapa Ahmad bin Hambal, subhanallah ma'aqalau, betapa cerdasnya orang itu. Kumu, berdirilah kaum bina dengan kami ilaihi. Udah, kalau gitu ayo kita datangi dia. Imam Ahmad itu mujtahid mutlak. Lo itu lo datang kepada Khatim, kepada Syekh Khatib. Falamma dakhalu, maka ketika masuk siapa Imam Ahmad dan santri-santrinya alaih kepada Khatib, qala, maka berkata siapa Imam Ahmad lahu kepada Khatib, ya Abu Abdurrahman, mas salamatu minad dunya, ma adapun apa itu as-salamatu, keselamatan, minad dunya, dari dunia. Apa yang dimaksud dengan keselamatan minad dunya? Qala, berkata siapa Khatib, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, la taslamu, kamu tidak akan selamat minad dunia, dari dunia, hatta yakuna, sehingga ada itu ma'aka beserta kamu apa arba'u khisalin, 4 hal. Kamu tidak akan selamat di dunia ini kecuali kamu mempunyai 4 hal. Pertama, taghfiru lil qaumi jahlahum, kamu memaafkan kebodohan kaum, lil qaum, pada kaum, jahlam, pada kebodohannya. Jadi kamu ya harap maklum saja, karena banyak yang tidak ngerti orang itu, ya, banyak tidak ngerti. Jadi maka ya dimaklum, jangan dimarahi. Watamna ujahlaka minhum, dan mencegah kamu jahlahum, pada jahlaka, pada kebodohan, minhum, dan kamu harus tahu, maksudnya mencegah kebodohanmu. Jadi kamu harus tahu kondisi kaummu. Ya, artinya tahu bahwa kondisi kaumnya kayak apa, karena nanti orang akan ngomong itu sesuai dengan kemampuannya. Wa tabzulu, dan menyerahkan siapa kamu lahum kepada kaum syai'aka, barang. Wa takunu, dan ada siapa kamu min syai'ihim, dari barangnya kaum itu, aisan, orang yang putus asa, artinya tidak berharap. Fa idza kunta, maka ketika ada siapa kamu itu hakadha, seperti itu, 4 hal tadi, taghfiru lil qaumi jahlahum wa tamna'u jahlaka minhum wa tabdulahum syai'aka wa takunu min syai'ihim aisan, salimta, maka kamu selamat. Kalau itu kamu lakukan maka kamu